Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Negara Sarawangi, Bapak Ibu Guru SD Negeri Negara Sarawangi, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah SD Negeri Sarawangi. Alhamdulillah kita semua bahwasanya merasakan hari ini kita biasa berikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersilaturahim, bermuajahah di kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Setelah kegiatan ini hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin. Salam kita mendoakan bulan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua telah masukkan beliau di dalam hati. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan panjenengan di ruangan ini atau bersama-sama belajar mengenai perkembangan zaman. Karena di hari ini kita mempelajari bersama penerapan budaya positif yang mungkin dari Bapak Ibu semua mungkin sudah membiasakan kegiatan positif di sekolah maupun di kelas masing-masing. Namun pada hari ini kita bersama-sama mengerti lebih dalam apa itu budaya positif yang akan dilaksanakan depan di kelas maupun di masyarakat Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu yang hormati, kesempatan kali ini ya ini bagian dari materi yang dipelajari saya selaku calon guru penggerak angkatan Kabupaten Malang di modul 1.4 budaya positif, yang mana budaya positif ini sangat dibutuhkan oleh guru untuk menciptakan budaya yang baik, untuk menciptakan anak didik yang memiliki karakter yang baik. Di mana budaya positif ini Bapak Ibu merupakan nilai maupun keyakinan serta kebiasaan yang positif agar menciptakan peserta didik yang memiliki karakter dan berjalan bertanggung jawab. Mungkin dari Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan itu, namun hanya saja mengerti apakah kegiatan itu yang dilaksanakan sudah memiliki nilai-nilai dari itu ataupun belum. Nah, kesempatan kali ini mari bersama-sama kita mendalami. Jadi Bapak Ibu, profil saya cukup ya. Selaku peserta calon guru penggerak dari Angkatan Kabupaten Malang. Nah, Bapak Ibu, izinkan mungkin satu jam lebih kita di sini agenda yang pertama pembukaan, kemudian tujuan, eksplorasi konsep, refleksi serta terakhir penutup. Mari Bapak Ibu kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan hari ini ya, yang pertama bahwa guru harus memahami pentingnya kebutuhan belajar peserta didik. Ya mungkin di awal pertemuan dan baru mungkin Bapak Ibu mendalami bagaimana karakter yang dimiliki siswa sehingga tahu apa yang bisa dilakukan oleh guru sehingga bisa memahami kebutuhan setiap siswa, karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda sehingga tentu kebutuhan belajarnya mungkin tidak sama, sehingga perlu guru melakukan pemetaan agar karakteristik siswa bisa diketahui. Kemudian guru mau menggerakkan komunitas sekolah. Nah harapannya Bapak Ibu di masing-masing sekolah, sekalipun di tingkat SD mungkin tidak banyak gurunya dan komite, namun setidaknya nanti ke depan ada komunitas praktisi yang bisa menjembatani permasalahan yang ditemui baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, sehingga bisa bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga, menerapkan strategi disiplin positif, di mana memerdekakan siswa sesuai kurikulum ini ya, kurikulum Merdeka Belajar, bahwa saatnya kita memberikan pembelajaran harus
berpihak pada murid, memberikan kebebasan agar siswa juga merasa nyaman, senang dalam mengikuti pembelajaran. Gitu. Dan yang keempat, menyusun langkah efektif. Nah, ini dilakukan sebagai wujud kolaborasi antar warga sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun siswa bersama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Demi mewujudkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis. Artinya apa, Bapak Ibu? Senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid, di mana sikap reflektif ini dibutuhkan untuk mengevaluasi kegiatan yang selama ini berjalan maupun program yang tengah dijalankan ada kekurangan yang perlu dilakukan evaluasi. Di sini kesempatan untuk menyampaikan unek-unek ya, mau sharing sehingga bisa diselesaikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menuju ke materi lebih lanjut, sini saya tampilkan pertanyaan tematik ya, di mana tadi disampaikan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas. Nah, sini ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu bisa menjawab setuju maupun tidak setuju dari 3 pernyataan ini. Ya, pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana yang setuju anak-anak coba? Yang setuju. Hukuman ya, hukuman untuk anak. Nah, hukuman kan biasa bersifatnya negatif ya. Ya kan Mas? Ya. Cenderung negatif. Iya, betul. Kalau hukuman cenderung menyakiti anak, baik verbal maupun fisik, bisa seperti itu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu biasa menjalankan hal yang seperti itu. Nah, terus pertanyaan ini nanti kita bahas bersama ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana? Bapak Ibu setuju atau kita dapat pernyataan ini? Saya tetap tidak setuju karena hukuman. Sekalipun dilakukan dengan hal positif ya. Mau yang lain barangkali ada yang setuju, barangkali sudah sering melaksanakan hal tersebut ya. Nanti kita dalami lebih lanjut. Dan pernyataan yang ketiga, Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dapat peringkat kelas, kasih hadiah, atau ketika ulangannya nilainya baik, kasih reward. Nah, ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya. Sementara seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan ini untuk menggugah semangat Bapak Ibu mengenai hal-hal yang sudah Bapak Ibu laksanakan mungkin di kesempatan hari-hari di kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, namun nanti tidak semuanya lebih didalami dan sekiranya karena saya yakin di antara Bapak Ibu pasti sudah memahami betul nilai-nilai atau konsep yang ada dijalankan di masing-masing sekolah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke sana, kita perlu mempraktekkan Bapak Ibu untuk menggugah perubahan paradigma pemikiran kita selama ini, atau karena seiring perkembangan zaman, ya, tentu banyak beberapa perubahan paradigma di antara kita mengenai budaya positif maupun nilai-nilai pendidikan universal yang akan dipelajari. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai gambaran, Bapak Ibu bisa mengambil tali kertas, di mana Bapak Ibu bisa menuliskan hal yang penting yang berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian lipatkan kertas itu dan digenggam di dalam tangan. Ya. Nah, kira-kira teman yang lain, ya, ini bisa membuka atau tidak? Nah, dengan cara apa? Dengan bisa membujuk, mengancam maupun menghadik, merayu dan sebagainya. Kira-kira hal yang berharga dari Bapak Ibu ini
mudah dibuka atau tidak? Coba. Apa yang terjadi? Sesuatu yang berharga, yang Bapak Ibu punya, yang pernah sudah Bapak Ibu bilang jadi genggaman tangan, ya. Nah, teman kita atau guru lain berusaha membuka apa yang kita punya. Nah, dengan cara tadi bisa mengancam, merayu maupun membujuk dan menyebab ya bisa ya. Kira-kira kalau pertandingan di posisi A, ya, yang mengapalkan tangan, kira-kira mau memberikan atau tidak? Gimana Bapak Ibu? Sesuatu yang berharga? Tidak. Anaknya kan jatuh orang Hal yang berharga seperti itu mungkin bagi Bapak Ibu akan sulit, namun ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang sekolah, artinya yang butuhkan kebukaan mungkin di antara kita bisa aja ya saling terbuka. Namun keterbukaan itu tidak serta-merta bisa sampai keluar seperti itu bisa. Pandangannya ini Bapak Ibu, ini bisa membuka pikiran Bapak Ibu mengenai ya ini berbeda positif bahwa hal yang tadinya menurut Bapak Ibu baik ya, belum tentu ya di mata orang lain maupun soal lain itu baik. Ya, begini Bapak Ibu, ini teori yang disampaikan mengenai ilusi kontrol. Ya. Di mana pandangan Bapak Ibu sejauh ini mungkin selama ini bahwa guru itu memegang kontrol atas murid. Ya. Namun paradigma ini sudah semestinya dihilangkan karena keberpihakan murid ini merupakan cita-cita dari Bapak pendidikan kita di Ajar Dewantara untuk mengupayakan kemerdekaan pada murid. Sehingga pembelajaran yang dilakukan ini mengutamakan kepentingan murid, memberikan kebebasan pada murid sehingga murid di sini merasa belajar nyaman, tenang, sehingga apa yang mereka harapkan terpenuhi, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan sehingga bisa menjalani apa yang mereka inginkan. Namun tentu Bapak Ibu tidak semata-mata melepaskan begitu saja, namun tetap ada keyakinan kesempatan yang harus disepakati dengan dalam. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa kritik selama ini dan membuat orang merasa bersalah dapat melawan karakter. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, anak didik kita atau didik kita kritik, kenapa sih kok tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat. Nah, kira-kira di sini apa dapat melawan karakter anak tersebut? Bapak Ibu, bagaimana dengan kritik tersebut? Apakah serta-merta menjadikan anak tersebut dapat melawan karakternya? Loh, kalau saya belum selesai, betul-betul sudah disampaikan, datanya saya terlambat, dan mengulangi saya lengkap. Nah, ketika seperti ini, apakah dapat melawan karakter Bapak Ibu? Gimana? Nah, karena ya artinya begini, kalau sudah Bapak Ibu sudah menyampaikan itu, artinya bahwa paradigma tersebut Bapak Ibu payah sebenarnya, bahwasanya hal-hal yang sifatnya mengkritik atau menghapus dan sebagainya ini tidak sesuai dengan kebebasan dalam atau kesetaraan atau pembelajarannya berbahasa udara. Jadi yang kedua Bapak Ibu, semua warna positif efektif dan bermanfaat. Salam. Orang sana kayak gini. Selamat datang Bapak Ibu selamat bergabung. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa di kelas itu Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru selama ini apakah selalu melakukan kegiatan pemaksaan, pengancaman, baik verbal maupun fisik? Nah, bagaimana? Mungkin sering ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga demikian. Aku ya artinya
sedikit, karena dengan kondisi anak yang sedemikian rupa ya uniknya, tentu Bapak Ibu ini cara bagaimana untuk bisa mengontrol maupun membimbing anak yang lebih baik. Nanti Bapak Ibu. Yang itu ada Bapak. Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Nah, bahwa ketika anak kita diberi stimulus maupun respon, tentu akan memberikan gambaran anak tersebut untuk melakukan hal yang terduga. Jadi Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang atau anak kita ya, pendidik, agar berpandangan sama dengan kita. Namun kita tidak memberikan langkah maupun arah yang jelas, sehingga apa? Kita perlu berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Ini Bapak Ibu, karena sudah semestinya ya anak-anak didik kita tidak serta-merta seenaknya sendiri dalam melakukan pembelajaran seenaknya sendiri, artinya melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang kita. Nanti Bapak Ibu, teori kontrol menurut Dr. William dasar seperti ini. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya di sini apa? Di sini kita sebagai pendidik harus bisa meyakinkan bahwa anak didik kita mampu menjalankan aktivitas maupun kesempatan yang kita yakini bahwa yang dilakukan itu buruk maupun baik, sehingga bisa menentukan arah yang benar. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi ada teori motivasi pada anak. Yang pertama, anak menghindari hukuman. Anak mengerjakan tugas hanya sekedar menghindari hukuman dari guru. Seperti apa contohnya? Mengerjakan tugas tepat waktu, hanya saja supaya kita mendapat hukuman dari, atau melaksanakan kerjanya hanya saja untuk tidak mendapat hukuman, menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, belajar terus-menerus, ulangan baik supaya dapat hadiah. Hanya motivasinya itu sebenarnya, tidak meyakini bahwa belajar itu untuk mendirikan dirinya, namun hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, namun ketika Bapak Ibu kita tidak selalu memberikan imbalan, nanti akibatnya apa terhadap anak? Yang biasanya kasih imbalan, sekarang nanti tidak, ya, nanti bisa menurunkan motivasi anak tersebut. Nah, yang baik seperti ini Bapak, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama, sehingga langkah ke depan tidak hanya memberikan motivasi dapat hukuman maupun mendapat ibadah saja, namun bisa menghargai dirinya sendiri. Artinya apa yang mereka kerjakan, lakukan itu sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Ya, tidak ada iming-iming imbalan maupun hukuman, sehingga ini yang dibutuhkan dari anak, ya, hingga bisa mewujudkan nilai-nilai pendidikan universal. Yang ketiga, model berpikir temenan. Ingat di sini ada 5 fungsi kontrol Bapak Ibu. Nanti di bagian akhir akan dibahas lebih dalam. Dan yang keempat adalah kebutuhan kita berbeda. Nah, karena 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu Bapak Ibu pahami, sehingga ketika memberikan pembelajaran, memberikan pemahaman pada anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ini Bapak Ibu, makna disiplin yang mungkin Bapak Ibu hari ini, kemarin atau sebelumnya hanya membatasi, ya, mungkin tepat waktu, sesuai aturan. Namun makna sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Artinya sebenarnya itu belajar menghargai dirinya sendiri, ya. Tadi disampaikan agar bagaimana mengupayakan dirinya agar bisa melaksanakan setiap hal-hal yang positif.
Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal menurut Dr. William Jasar. Dan ada nilai atau dimensi profil pelajar Pancasila mungkin yang kelas 1 dan kelas 4 ya. Nanti ada pembelajaran itu ya, memiliki ada 6 dimensi pelajar Pancasila, dari beriman, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong maupun kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita yang dibicarakan ya, motivasi anak ya ada 3 ya. Itu untuk motivasi eksternal dari luar, sehingga anak melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman dari guru. Dan yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan saja, belajar dengan giat maupun tekun. Ini hanya motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Tapi yang ketiga, untuk bisa menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang bisa Bapak Ibu tanamkan agar anak-anak didik kita memiliki motivasi ini, sehingga setiap melaksanakan kegiatan tidak serta-merta mengharapkan imbalan maupun untuk menghindari hukuman. Lanjut Bapak Ibu, sudah pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Ya, mungkin dari penjelasan ini mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakannya, hanya saja mungkin belum mengetahui di dalam makna restitusi itu. Ya, kalau di sini Bapak Ibu, kegiatan restitusi ini untuk menciptakan perubahan dari peserta didik kita. Dari apa? Dari kesalahan yang mungkin mereka perbuat. Misalnya anak didik kita terlalu datang, anak didik kita mengajarkan tugas maupun tidak harian. Nah, dari kegiatan restitusi ini kita dapat memberikan pemahaman ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang baik, sehingga anak diharapkan tahu untuk menyelesaikan permasalahan diri sendiri. Jadi baik. Ciri-ciri restitusi ya, bukan semata-mata memang kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Sampai 9. Bapak Ibu, nah kita dapat pertanyaan Bapak Ibu, mengapa mungkin sejauh ini Bapak Ibu ya, di antara kelas kita atau sekolah kita, karena kita berbeda gitu. Nah, pasti ada peraturan kelas, peraturan sekolah. Namun Bapak Ibu di periode ini di kegiatan Merdeka Belajar tidak mengenal istilah peraturan kelas maupun istilah lainnya. Ya. Namun yang di sini ditekankan yaitu keyakinan kelas. Mengapa? Ini Bapak Ibu, simulasinya. Iya. Karena sekitar peraturan kelas mungkin anak-anak hanya bahasa tak boleh ngomong sama sembarangan, tak boleh datang terlambat. Ini hanya sebatas tulisan maupun gambar anak sudah bisa dipahami secara mendalam. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan, ya harapannya bisa melaksanakan kegiatan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Ini baru sebagai gambaran mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mungkin dari anak-anak harus menjawab untuk supaya ketika polisi melanggar aturan dan sebagainya. Namun ya, keyakinan yang kita perlu bangun Bapak Ibu agar anak-anak kita memahami bahwa apa sih pentingnya menggunakan helm ketika berkendara bermotor, ya. Mungkin bisa memberikan gambaran itu apa untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan sebagainya, sehingga untuk pelindung tubuh kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau kita hanya sekitar peraturan Bapak Ibu, mungkin hanya sebatas tulisan mungkin ya, yang ada di
ruang kelas maupun di lingkungan sekolah. Namun ketika sudah menjadi keyakinan akademik kita, ya dengan sendirinya mereka melaksanakannya dengan tujuan apa? Dengan memahami bahwa pentingnya menjaga peraturan tersebut. Ya. Yang terakhir, ya, mengapa kita perlu memiliki peraturan harus tepat waktu. Ya, kalau hanya sekedar peraturan Bapak Ibu, mungkin tidak serta-merta menjadikan anak ini belajar dari tersebut. Ya, karena Bapak Ibu, nih, karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya, lebih memotivasi dari dalam sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tersebut. Daripada sekedar serangkaian peraturan yang berbentuk tulisan dengan gambar. Bapak Ibu, keyakinan kelas ya tadi ya. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kalau nilai-nilai yang jadi panduan perilaku kelas maupun nanti di luar ke sekolah, ya, yang mana disepakati dan dirasakan oleh seluruh warga kelas. Kemarin saya untuk kelas 5 kemarin ketika awal pembelajaran Bapak Ibu, kita nanti membuat peraturan kelas, namun sudah menerapkan ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini contoh kesepakatan kelas. Cara waktu, cara pilihan. Ya, caranya bagaimana? Saya bisa tampilkan video. Bapak Ibu bisa disimak sebentar. Ini dilakukan sebelum belajar berlangsung. Mungkin di awal pelajaran baru ya, ketika kita mau melaksanakan pembelajaran, kita di sini mau membuat kesepakatan belajar di dalam kelas. Ya, di sini guru akan membagikan selembar kertas, ya, yang mana nanti di kertas sekarang akan menuliskan harapan-harapan kira-kira kelas apa yang akan anak-anak ini impikan. Sehingga akan termotivasi untuk menciptakan kondisi kelas yang membuat mereka nyaman, membuat mereka senang sehingga bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan enak dengan yang mereka inginkan. Nah, ini masing-masing anak mengambil kertas Bapak Ibu untuk menuliskan harapannya yang diinginkan untuk menciptakan kelas yang mereka harapkan, kelas yang mereka inginkan. Ya, baik untuk menciptakan lingkungan kelas yang bersih, lingkungan kelas yang kondusif, tertib. Nah, ini anak-anak diberi gambaran agar memberikan memunculkan ide ya, ide sekolah atau kelas yang mereka impikan. Nanti masing-masing anak ini Bapak Ibu nanti menempelkan di depan. Nah, nanti disepakati bersama. Ya, seperti contoh tidak boleh ngomongin apa di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya bisa menyampaikan ini bisa disepakati atau tidak. Ya, kalau disepakati bersama, maka akan menjadi kesepakatan kelas dan akan menuju keyakinan kelas masing-masing sehingga ketika melaksanakan sesuatu mereka selalu ingat apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, harapan masing-masing anak yang ditempelkan dan kemudian nanti dibantu oleh Bapak Ibu guru untuk bersama-sama untuk disepakati hal-hal yang baik atau yang diinginkan oleh anak tersebut masing-masing anak. Tadi Bapak Ibu
Jadi Bapak Ibu, kalau kita sejauh ini masih menggunakan peraturan kelas dalam mendisiplinkan anak maupun untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang baik, ya. Namun di perubahan paradigma tadi awal bahwa kita dituntut bukan hanya sekedar peraturan semata, namun lebih pada menekankan keyakinan kelas. Ya. Misalkan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, jika untuk pelajaran kelas, ketika anak tidak menempatkan buku pada tempatnya, maka mereka diingatkan bahwa apa yang mereka sepakati awal harus bisa menjadi acuan atau dasar mereka bertindak. Termasuk sampai dilarang orang lain di dalam kelas, ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu, supaya jangan bisa disimak bersama. Nanti saya minta pendapat dari masing-masing Bapak Ibu agar menentukan ya, tindakan guru di sini sebagai hukuman maupun suatu konsekuensi. Yang pertama, mencatat sekali di dalam buku kalimat saya jangan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ini lakukan hukuman atau konsekuensi? Gimana? Hukuman. Sepakat yang lain? Sepakat. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kita lagi koreksi bersama. Apakah jawaban sesuai atau tidak? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena kita menggunakan masker ke sekolah. Kemudian Bapak Ibu, suatu hukuman atau konsekuensi? Ya, bisa di. Kalau sudah menjadi kesepakatan ya berarti itu konsekuensi. Tapi kalau tidak masuk dalam kesepakatan ya itu namanya hukuman. Ya. Kan katanya dari awal harus membuat kesepakatan. Ya, peraturan. Ya. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicapai. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mana konsekuensi? Hukuman. Jawaban Bapak Ibu sudah sesuai belum? Pertama hukuman. Ya, pertama satu hukuman. Berarti yang kedua. Yang katanya belum betul ya. Yang kali lari mengelilingi lapangan basket akan terlambat 10 menit. Nah, ini konsekuensi. Mungkin ada kesempatan di awal ada guru kompetensi lokal. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi setelah mengikuti sesi menunjukkan suatu maupun konsekuensi. Nah, di bagian ini tadinya Bapak Ibu diminta untuk bisa membedakan maupun menyatakan hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu apakah sama? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Hukuman dan konsekuensi? Berbeda ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu. Ya, kalau hukuman itu lebih pada untuk menyaksikan atau harus dilaksanakan oleh anak. Ya, guru bilang A, B ya anak harus melaksanakan. Terus maupun dalam bentuk fisik ya maupun verbal. Nah, ketika kondisi seperti ini, anak-anak mau tak mau akan mengikuti arahan gurunya. Namun ada konsekuensi Bapak Ibu.
ini akan membuat anak merasa tidak nyaman saja. Ketika nanti menumpahkan air, maka harus sampai orang membersihkannya. Itu suatu konsekuensi yang tidak banyak untuk bersifat sementara, tidak lebih jauh lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, Bukan Dasar Manusia. Bapak Ibu, Bukan Dasar Manusia ada 5 yang sudah semestinya Bapak Ibu kita semua pendidik untuk mengetahui agar ketika anak di dalam kelas, ketika menerima pembelajaran bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam kelas. Yang pertama, bertahan hidup. Karena anak di dalam kelas itu betah dan mau bertahan, dan bahkan kalau ketika pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru baik menurut anak mungkin betah di dalam kelasnya dan ingin meminta istirahat sebagainya. Dan yang kedua, penguasaan Bapak Ibu. Nah, di mana anak didik kita perlu ya, atau menginginkan kondisi bahwa apa yang mereka inginkan penuhi, memenuhi kekuatan kawan. Dan yang ketiga, kebebasan. Ya. Jadi anak tidak merasa tertekan, terpaksa ketika melaksanakan sesuatu. Karena pada awalnya sudah kita lakukan kesepakatan kelas. Jadi kesenangan. Ya. Ketika dalam pembelajaran, anak sebisa mungkin ya, agar Bapak Ibu guru menciptakan kondisi yang menyenangkan. Karena anak bisa mau berangkat atau pelajaran tertentu ya, pelajaran tertentu enggak berangkat, alasannya gurunya galak atau menyarankan dan sebagainya. Sehingga ini menjadi perhatian kita semua agar bagaimana anak untuk bisa datang selalu senang di dalam kelas dan selesai kegiatan belajar. Yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Bahwasanya ketika anak di dalam kelas ada perbedaan di Bapak Ibu ya, semua sama, tidak ada pilih kasih dan sebagainya, sehingga anak di sini merasa dikasih sayang, berikan sayang oleh Bapak Ibu seluruh semua, sehingga merasa diterima sebagai bagian dari anggota kelas tersebut. Kita merasa dikecilkan, di soalnya tersendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah ditawarin kontrol ya. Ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat sejauh mana, atau Bapak Ibu bisa merasakan, mengingat bahwa Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana sejauh ini ketika menghadapi permasalahan anak, atau sebagai pembuku, yang kedua membuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau, maupun sebagai manajer. Nah, kira-kira sejauh ini ya, ketika dihadapkan oleh masalah anak, Bapak Ibu berada di posisi mana? Lebih banyaknya mungkin, atau sebagai penghukum ya, di mana di posisi penghukum Bapak Ibu di sini tinggal guru berdua ya, ini bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang bisa menyudutkan anak ya. Contohnya seperti ini, ketika anak datang terlambat ya, mungkin bisa ucapan yang menekan ya, atau memaksa, maupun bisa melakukan hukuman fisik ya. Seperti itu, ketika anak melakukan kesalahan ya, contoh datang terlambat. Nah, ketika dari kondisi tersebut ya, ketika pada posisi penghukum mungkin kenapa sih kamu datang terlambat, kita dari ini kemarin terus terlambat, dari ini terlambat lagi. Nah, ucapan seperti itu berarti Bapak Ibu masih dalam posisi penghukum ya, seperti itu ya, guru bisa marah-marah dan sebagainya tentang. Nah, ini artinya Bapak Ibu masih pada posisi penghukum ya. Namun ketika Bapak Ibu pada posisi membuat orang bersalah ya, kalau yang disampaikan berbeda Bapak Ibu. Ketika yang sama ya, karena terlambat ya,
Nah, di sini akan memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh anak ini salah, satu kesalahan yang nantinya kita arahkan apa yang telah dilakukan tersebut agar kita menjadi untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut seperti ini Bapak Ibu. Ya, ketika tadi datang ke sekolah yang posisi menghukum dibentang, mau dihati dan sebagainya, namun ketika di posisi membuat bersalah, ucapannya berbeda Bapak Ibu. Ya, seharusnya kamu datang lebih, bangun lebih pagi, semua dipersiapkan dengan baik. Karena ibu sama sekali, ya, nanti dikira ibu tidak memilih kalian, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nah, kalimat seperti ini, ya, sehingga anak, oh ya bu, mohon maaf, sehingga akan muncul respon dari anak yang bahwa apa yang kesalahan itu menurut suatu kesalahan, ya, merugikan orang lain, jadi Bapak Ibu. Namun pada posisi teman Bapak Ibu, ya, akan berbeda lagi Bapak Ibu kondisinya, ya, dimana posisi teman, ayolah, ya, ini merupakan kalimat persuasif, ajakan seperti halnya kita dan anak didik kita itu seperti teman sendiri. Karena pembawaannya juga berbeda. Nah, seperti contoh untuk perkataannya, ayolah lakukan kami demi ibu. Ya, masa kalau tidak mau, ingat dan itu pernah membantu. Karena kan kalau di sini suatu ajakan, ya, di mana menempatkan guru ini di posisi teman, gitu Bapak Ibu. Tadinya Bapak Ibu di posisi kontrol pemantau. Nah, di sini dimenekankan bahwa peraturan ataupun kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, seperti halnya apa peraturannya seperti itu, datang tepat waktu, bisa tepat waktu, sudah mau sampai jam berapa ini baru datang. Nah, ini di posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini posisi yang diharapkan dalam pemikiran Bapak Gajar Dewantara, bagaimana bisa memperbaiki murid di posisi manajer untuk bisa menghargai diri sendiri. Ya. Seperti kalau kita menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan, apa yang kita yakini, ya. Apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Di sini anak bisa diberikan gambaran agar dari kesalahan tersebut Bapak Ibu bisa menemukan solusi dari kesalahan anak tersebut. Bapak Ibu, nah ini di sini ada pertanyaan, ya, biar apa Bapak Ibu tidak ngantuk. Ya, di sini ada pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu di posisi mana yang menyatakan tersebut? Kamu atau teman, manajer maupun sebagai penghukum. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini di posisi mana Bapak Ibu kira-kira? Posisi yang kedua setelah hukuman apa? Yang kedua merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Karena apa yang dilakukan itu salah. Ya, ini di posisi mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum, catat ya kita ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Kasih teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bunga hari ini? Di posisi mana ini Bapak Ibu? Teman. Teman saja. Dan bagaimana kamu bisa melakukan yang menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Manajer? Catat ya, bongkos nanti kita koreksi bersama. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini memberi bersalah. Sudah cukup Bapak Ibu, kita koreksi bersama.
Ya, manajer baik-baik. Ya, tadi dulu ya, yang pertama membuat orang lain merasa salah. Yang kedua, dia menghukum. Ketemuan yang keempat memantau. Dia manajer. Yang terakhir ini sebagai karena sebagai menghukum bukan membuat merasa bersalah. Ya, bersalah biasanya kalau yang dilemat membuat kecewa atau yang dilakukan akan berakibat seperti apa yang berbeda orang lain. Nanti Bapak Ibu di bawah ada segitiga restitusi, kemudian Bapak Ibu akan dibawa pada suatu kondisi masalah ya, yang akan kita nanti diskusikan bersama dan sampai penyelesaian. Bapak Ibu ada segitiga restitusi, ada 3 ya. Di paling bawah, yang langkah yang pertama yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, okay? Tidak ada orang yang sempurna, pasti punya kesalahan. Begitupun saya maupun Bapak Ibu sendiri pasti pernah mengalami satu kesalahan. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu, ini membawa pada anak sehingga apa yang dilakukan anak ini tidak digunakan atau tidak disalahkan. Ya, sehingga identitas anak akan muncul. Karena bagaimanapun ketika anak melakukan salah kita buat merasa apa yang dilakukan begitu fatal, nanti akan memperburuk kondisi. Seperti pada halnya posisi ngomong di Bapak Ibu, ketika dibentak, diberikan ucapan yang tidak baik maupun fisik, nah ini tentu akan memperburuk keadaan. Anak nanti bisa membenci gurunya. Mungkin di anak kita di SD mungkin hanya secara umum, kalau di SMA itu bisa berbuat lain Bapak Ibu, menjadi kenakalan dendam tersendiri pada Bapak Ibu gurunya. Ya. Di SMA kita sudah sering dengar ya, ketika anak benci pada Bapak Ibu guru, mereka bisa kenakalan dengan memberikan keisengannya, ya. Karena beberapa informasi Bapak Ibu kalau dengar entah itu motor yang dikemesin dan sebagainya, itu akan terjadi. Hanya mungkin dari penanganan masalah yang dilakukan Bapak Ibu guru tersebut, sehingga akan lebih memperburuk keadaan dan akan memperpanjang masalah kedepannya. Selanjutnya Bapak Ibu, di ketika institusi yang kedua, validasi kebutuhan. Dari anak-anak yang tadi membuat kesalahan tadi, setelah kita berikan stabilitas identitas, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita memberikan gambaran bahwa anak tersebut pasti ketika melakukan kesalahan ada alasan yang Bapak Ibu, entah itu nanti seperti terlambat dalam sekolah kesiangan maupun hal lain, itu tentu memiliki alasan. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu mencari pertanyaan atau membuat pertanyaan pada anak agar alasan tadi yang menjadikan anak masalah ini bisa diambil solusi oleh anak itu sendiri, bukan dari kita kalau guru. Namun anak tersebut diberi gambaran atau menceritakan upaya atau solusi yang bisa dilakukan ketika di hadapan pelaku tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa tadi yang dilakukan tadi sudah salah, sudah memiliki alasan kesalahan tersebut. Kemudian apa? Nah, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan yang menggugah anak agar bisa termotivasi menyelesaikan masalahnya tersebut. Ya, itu untuk meyakinkan bahwa anak didik kita bisa memberi motivasi, bisa melakukan penyelesaian masalah tersebut. Ini Bapak Ibu, posisi menstabilkan identitas karena membuat anak kesadaran karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, dari kegiatan yang salah, karena ambil pelajaran dari sisi positif, bisa dilakukan perbaikan di kemudian hari dengan langkah-langkah tadi, segitiga restitusi.
Guru bisa berkata Bapak Ibu, bersalah itu hal yang manusiawi. Ya. Ini kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas anak sehingga tidak akan memperburuk keadaan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan dirinya ketika melakukan kesalahan itu. Selanjutnya pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuan maupun alasan. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan ya, di posisi atau di langkah yang kedua, validasi kebutuhan, agar anak ini bisa mengetahui apa yang mereka lakukan salah dan mencari gambaran pemecahannya. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Apa yang dilakukan guru ini dihubungkan dengan tadi norma sosial yang dan nilai-nilai mendasari manusia dengan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Dengan hal lewat ini, apa yang nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, atau kita menyampaikan kesepakatan yang telah kita buat, yang telah kita yakini dalam kelas, sehingga apa yang dilakukan anak tersebut, oh ini ternyata di luar kesepakatan yang kelas yang kita buat. Terakhir Bapak Ibu, di tempat hari ini terakhir ini ada kasus, ya, diskusi masalah kasus. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca selesai, nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, nanti di dalam kasus ini Bapak Ibu bisa menjumpai ya, keadaan yang mungkin saja Bapak Ibu pernah mengalaminya. Ya, sama atau tidak kalau yang dilakukan, nah kita bisa baca bersama. Sudah, kasih Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, lanjutannya Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan mengenai kasus tersebut. Ya, Bapak Ibu. Ya, kasus nakal dan titik ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini atau wali kelas dan bukan di SD, namun di SMA dan SMA. Nah, Bapak Ibu sudah memahami menelaah kasus ya, yang berhubungan dengan budaya positif, pada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Ada 5, ada 3 ya, segitiga restitusi. Apa saja? Yang kedua dan ketiga, yang harus memvalidasi kebutuhan dan keyakinan, atau sudah lengkap 3 segitiga restitusi. Kalau pendapatnya Bapak Ibu? Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi selaku
kali kelas. Seperti apa tadi sudah lengkap menurut guru ini? Atau hanya yang kedua dan ketiga yang pertama yang menstabilkan identitas belum? Pendapat yang lain, Bapak Ibu silakan. Bisa dikembalikan. Wah, Ibu Santi ini sudah lengkap melakukan segitiga kunci atau tadi kemarin guru ini baru dua ya, yang memvalidasi kebutuhan dan memberikan keyakinan. Teman bagian lain silakan. Ada yang lain? Ya. Bapak Ibu sempat garis bawahi sini Bapak Ibu. Ibu saya menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggadai rasa cinta kehormatan ini Ibu Santi. Atau bisa garis bawahi yang tadi atasnya Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah, kalau di sini akan merujuk pada kegiatan segitiga restitusi. Ya. Nanti sudah saya ngomong ini berdua, mungkin nanti keberminatan ya ini yang menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas kalimatnya berupa apa? Belum ada kata-kata yang arah ke situ. Yang lain, boleh Bu? Lain bagaimana? Manut? Ya. Ya. Sebenarnya sudah lengkap menggunakan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi. Ya, bisa dilihat. Validasi identitas berarti kata-kata yang mana Pak? Atau validasi itu menjadikan anak itu tidak begitu apa? Yang dilakukan tak begitu salah. Ya, nah, bisa dilihat kembali bagian mana? Tapi kalau saya memahami kalau di identitas validasi identitas kan seolah-olah guru itu mengakui karya yang salah tidak apa-apa karena manusia itu kan kalau di situ kan tidak ada kata-kata yang seperti itu begitu. Makanya saya tadi ngomongnya dua dan tiga. Yang lain? Ya, ini untuk ini untuk menstabilkan identitasnya. Ini ada di kalimat ini. Tindakan itu boleh dilakukan. Ya, dengan mereka melakukan sungguh-sungguh mengenal ini hal untuk menstabilkan kondisi anak. Ya, bahwasanya tindakan yang telah dilakukan itu betul selalu kesalahan. Ya. Dan kalimat berikutnya betul berisi kebutuhan yang atas kebutuhan dan keyakinan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang disebutkan oleh Ivi dan Anda tidak sesuai dengan pelanggaran yang telah ia buat? Ya. Ivi dan Anda ini mengusulkan apa tadi? Mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman dengan tema penerapan keyakinan kelas. Saya akan nanti telah melanggar kesepakatan oleh dalam kelas. Sudah sesuai belum Bapak Ibu? Sudah sesuai belum? Ya, bahwasanya anak ini tadi Nara dan ini ya telah melakukan kesalahan, namun dipacu diberikan pengguna rasa sehingga seperti tentang ini memiliki pendapat atau ide sehingga mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan diskusi selalu dengan penerapan ajaran kelas. Jadi sudah menggunakan restitusi. Dan apa yang kita konsulkan tadi ya, mengadakan diskusi dengan tema penerapan keyakinan kelas dan mengusulkan sebagai dua mengirim email kedua ini tentang
ketegasan mereka tersebut, serta memberikan kepala sekolah agar ketika ada guru yang berhalangan, mengusulkan guru ini sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam maksud di atas Bapak Ibu, posisi apakah yang diambil oleh guru ini ketika mengenali Vivi dan Natali? Ya. Guru ini Bapak Ibu. Ya, posisinya ada 5 posisi: kontrol, penghukum, pemberi maksud bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan kepala pertama. Kiranya sudah dilakukan oleh Bu Eni. Ada bagian posisi mana kira-kira oleh Bapak Ibu? Posisi mana Bapak Ibu? Yang kedua, pemberi merasa bersalah. Yang memberi merasa bersalah. Yang lain Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan atau lebih dalam menyimak ya, tapi bisa ditayangkan kalimat-kalimat yang digunakan pada posisi-posisi tertentu, 5 posisi kontrol. Nah, kalau penghukum adalah di sini penghukum. Kalau kalimat yang berisi ya keras, menghati dan sebagainya ada di sini tidak ada. Berarti tidak tepat untuk posisi penghukum. Terus yang kedua, posisi memberi rasa bersalah saudara lain. Ada tidak di sini? Di bagian? Ya, ada di posisi yang kedua, memberi rasa bersalah. Mana ada lagi Bapak Ibu? Ya, sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman pula di sini. Ya, ayolah di sini. Kalimat suatu ajakan persuasif kepada Natali dan Vivi agar mau membantu mengerjakan tugas. Ya, berarti ada 2 yang sebenarnya ya. Posisi